lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Presiden Joko Widodo resmi mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Penghentian PPKM dilakukan karena situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah melandai. Oleh karena itu, tidak ada lagi aturan work from home atau WFH untuk perkantoran. Tapi ada yang menarik nih, baru-baru ini muncul petisi yang menuntut agar WFH diterapkan kembali. Kira-kira apa ya alasan mereka membuat petisi ini? Petisi bertajuk Kembalikan WFH sebab jalanan lebih macet, polusi, dan bikin tidak produktif dibuat oleh seseorang bernama Riwati Sidabutar dalam laman change.org. Pembuat petisi beralasan bahwa kewajiban sistem bekerja di kantor atau WFO tidak membuat karyawan lebih produktif. Selain itu, Riwati mengungkapkan kondisi yang mengharuskan kembali WFO justru memunculkan beberapa masalah, yakni soal kemacetan dan polusi. Hingga Jumat 6 Januari 2023 pagi, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 19.000 orang. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat soal petisi ini? Kalau saya sendiri sebenarnya lebih nyaman kerja secara WFH karena memang kalau WFH itu lebih fokus, rasanya lebih efisien juga. Dan kalau misalnya mau koordinasi sama bagian lain atau sama tim sendiri itu tinggal call aja dan lebih efisien, nggak perlu booking ruangan rapat dan lain-lain gitu ya. Karena biar lebih dapat vibes kerjanya sih. Kalau WFH kan vibesnya lebih buat santai, buat istirahat. Jadi mungkin spiritnya kurang buat kerja. Jadi saya lebih prefer ke WFO. Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih nyaman WFH ya, karena kalau lagi WFH tuh kita lebih produktif aja, lebih fokus gitu untuk kerjain tugas-tugas yang ada gitu ya, tas-tas yang ada kita kerjain lebih fokus di rumah. Dan juga kalau WFH itu kita kayak nggak 100% gitu fokus untuk kerja, kita bisa ngelakuin hal lain kayak gitu, makan juga enak di rumah. Kalau soal petisi itu mungkin saya nggak bisa 100% dukung yang WFH atau WFO ya, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Sebenarnya saya tim yang tengah-tengah sih, maksudnya kalaupun memang ternyata diperbolehkan lagi untuk WFH juga nggak masalah, tapi kalaupun mau full WFH juga nggak masalah kalau buat saya pribadi ya. Antara dua-duanya sih sebenarnya, karena ini tergantung kebijakan dari kantornya sendiri. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk WFO, kita ngikutin aja sebenarnya, tapi lebih pengen itu petisinya WFH sih untuk sekarang, karena untuk bidang-bidang yang memang nggak harus ke kantor itu bisa kita kerjain di rumah. Work from home itu masing-masing pemberi kerja kan, masing-masing pemilik gedung. Saya imbau sekali lagi, kalau itu kita lihat BMKG kondisinya rawan dari tanggal 3 sampai tanggal 10, ya masing-masing kebijakan work from home silakan. Nah, itu tadi beragam tanggapan masyarakat terkait petisi WFH ini. Perbedaan masyarakat soal lebih memilih WFH atau WFO mungkin berbeda ya. Tapi kalau soal masalah macet dan polusi, tampaknya lebih banyak yang setuju kalau WFH lebih oke. Kalau sahabat Kompas.com lebih pilih mana? WFH atau WFO? Tulis di kolom komentar ya. Dari Jakarta, Fatira Deiza, Kompas.com, jernih melihat dunia.